Cie, dua, tiga. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang permainan tradisional Padang yang syarat dengan nilai-nilai kehidupan, yaitu sipak rago. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, dan juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, agar kalian semua tidak ketinggalan dari video menarik dari kami selanjutnya nanti ya sobat. Terima kasih. Sepak raga merupakan salah satu permainan tradisional yang berkembang di wilayah Minangkabau. Orang Minang biasanya menyebutnya sipak rago. Permainan ini dimainkan oleh 5-10 orang dengan cara membentuk suatu lingkaran di sebuah lapangan terbuka. Bola raga dimainkan menggunakan bantuan kaki dengan teknik-teknik tertentu sehingga bola tersebut berpindah dari satu orang ke orang lain tanpa jatuh ke tanah. Dahulu sepak raga dilakukan oleh para pemuda Minangkabau di kampung-kampung pada sore hari, untuk mengisi waktu luang sebagai sarana hiburan, tepatnya di pinggiran kota Padang. Sepak raga mulanya berasal dari zaman Kesultanan Melayu pada abad ke-634 sampai 713. Bola yang digunakan terbuat dari daun kelapa muda ataupun anyaman kulit rotan. Teknis permainannya, yaitu para pemain berdiri membentuk sebuah lingkaran dan besar lingkarannya disesuaikan dengan jumlah pemain. Permainan ini dianggap sebagai nenek moyang dari permainan yang saat ini kita kenal dengan sebutan sepak takraw. Sepak raga adalah permainan yang berkembang dan dimainkan oleh para elit kerajaan Malaka pada abad ke-15 Masehi. Di mana saat itu rakyat hanya sebagai penonton keluarga kerajaan yang tampil bertanding. Ketika rakyat menonton, permainan ini menarik perhatian mereka mempelajari dan kemudian mulai memainkan sepak raga dengan versi mereka sendiri, yaitu dimainkan oleh 5-10 orang dengan memakai pakaian yang dilengkapi tutup kepala serta tidak beralas kaki. Mereka melakukan permainan ini di tanah lapang dengan garis lingkaran sebagai area permainan. Namun, tujuan permainannya bukan untuk memasukkan bola ke payung seperti yang keluarga kerajaan lakukan, tetapi lebih untuk mengasah kemampuan dan kelihayan para pemain dalam mempertahankan bola agar tidak jatuh ke tanah. Perbedaan utama sepak raga dengan sepak takraw terletak pada penggunaan jaring, net, yang ditemui pada sepak takraw. Sedangkan pada sepak raga tidak dipakai. Sementara peraturan permainan sepak raga sendiri berasal dari campuran sepak bola dengan bola voli. Dengan perbedaan, pertama, pemain tidak boleh menyentuh bola menggunakan tangan. Kedua, pemain atau tim hanya boleh menyentuh bola sebanyak 3 kali berturut-turut. Ketiga, posisi pemain bertahan tidak diputar. Peralatan permainan rakyat sipak rago. 1. Bola rago terbuat dari daun kelapa atau rotan. Namun,
Pada zaman dulu rotan sangat langka dan harganya mahal, sehingga bola rago dibuat dari daun kelapa muda saja. Kini, bola rago sudah dibuat dari rotan. Bola ini dijalin menggunakan 3 buah rotan yang berdiameter 15 cm. Jalinan itu dibentuk dan diikat menjadi sebuah bola yang terikat satu sama lainnya. 2. Lapangan permainan. Lapangan sipak rago merupakan lapangan tanah berpasir yang melingkar dan berdiameter antara 5 sampai 7 meter. Di pinggir lapangan, diberikan batasan berupa tanah yang ditinggikan di luar lapangan atau dalam bentuk tembok yang dicor di pinggir lingkaran. Setelah dicor, kemudian ditaburkan pasir yang memiliki ketebalan 15–20 cm. Uniknya, permainan ini hanya dilakukan pada sore sampai malam hari, biasanya hanya sampai pukul 22. Oleh karena itu, lapangan sipak rago diberikan penerangan. Dulunya penerangan menggunakan lampu togok yang terbuat dari bambu memakai bahan bakar minyak tanah. Saat ini, sipak rago sudah menggunakan lampu listrik sebagai alat penerangan. Lampu ini digantungkan dengan tali menggunakan 2 tiang dari bambu. Tiang ini didirikan di luar lapangan sekitar 1–2 meter, kemudian di kedua tiang diikat tali. Setelah itu barulah lampu digantungkan di tengah-tengah tali di lapangan. Tiga. Pakaian pemain sipak rago. Masyarakat biasanya memakai pakaian silat sebagai pakaian untuk bermain sipak rago di acara perlombaan maupun penampilan. Pakaian ini terdiri dari celana galemboang, baju guntiang chino, ikat pinggang, serta ikat kepala. Pada dasarnya pemain tidak diharuskan untuk memakai alas kaki. Akan tetapi kebanyakan pemain telah menggunakan sepatu sebagai alas kaki dewasa ini. 4. Tim sipak rago. Pemain sipak rago terdiri dari 5–7 pemain, di mana setiap pemain boleh melakukan sipak yang dikuasainya. Terdapat sebuah pemimpin yang bertugas untuk mengatur sipak yang harus dilakukan saat bola rago datang. Sipak rago dimainkan oleh laki-laki yang berusia remaja hingga tua. Biasanya, pemain sipak rago memiliki rentang usia mulai dari 15 sampai 50 tahun. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam sipak rago. Sipak rago mengandung nilai-nilai budaya, di antaranya adalah nilai kerjasama dan kekompakan. Kerjasama ini dapat dilihat dari para pemain yang memiliki keikhlasan dalam berbagi. Kekompakan tim berperan untuk membentuk tim yang kompak dan masing-masing pemain ikhlas untuk saling berbagi bola. Kaitannya dengan budaya adalah, jika hidup dalam masyarakat, maka harus senantiasa bekerja sama dengan orang lain. Nilai lainnya yang terkandung adalah nilai religius. Nilai ini dapat dilihat dari bola rago yang memiliki 2 sisi bola pada bagian dalam dan luar. Sisi luar berbentuk bola yang bisa dilambungkan, sedangkan bagian dalam adalah sebuah ruang yang kosong. Ini menggambarkan manusia yang memiliki sisi lahir dan batin dengan istilah lain, yaitu, dilahia bisa dicaliakan.
Di batin samo dirasoan, yang berarti di lahir bisa terlihat jelas, di batin sama dirasakan. Selain itu ada nilai yang menghubungkan antar kelompok masyarakat, di mana dalam permainan ini tidak ada yang disebut dengan lawan. Lawan hanyalah diri sendiri yang harus bersabar dengan teknik yang harus dikuasai oleh pemain. Nilai moral dan etika yang terkandung dalam permainan ini tergambar dalam ungkapan yang berbunyi, harimau de urang. Kambiang juo de awak, yang berarti harimau datang dari orang lain, maka disampaikan secara baik-baik darinya. Ungkapan ini bermakna bahwa seberapa jahatnya perbuatan orang lain, maka tidak sebaiknya membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Balaslah hanya dengan kebaikan saja. Nilai terakhir yang terkandung adalah nilai keindahan atau estetika yang dapat dilihat dari liukan tubuh dan kaki yang lentur dalam melantunkan bola dengan sigap dan kuat. Keindahan tersebut dapat dilihat dari jenis sipak yang dimainkan. Baik. Sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang permainan tradisional asal Padang Sipak Rago ini yang syarat akan nilai kehidupan ini. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.